Assalamualaikum, kita belajar lagi ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat mengenal nama, lambang, dan membandingkan pecahan melalui benda konkret. Kita ingat kembali yuk, pada video sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang pecahan. Pecahan adalah bilangan dalam matematika yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Pembilang dalam pecahan terletak di bagian atas, sedangkan penyebut terletak di bagian bawah. Dapat kita tuliskan A per B, di mana A sama dengan pembilang dan B sama dengan penyebut. Tanda garis yang ada di tengah dibaca per. Bilangan pecahan juga merupakan bilangan yang jumlahnya kurang atau lebih dari bilangan utuh. Sedangkan bilangan utuh adalah bilangan yang menyatakan jumlah satuan secara penuh. Pada pembahasan kali ini, kita akan mempelajari pecahan melalui benda konkret. Benda konkret adalah suatu benda yang dapat terlihat oleh mata kita, seperti orang, hewan, manusia, makanan, mainan, dan sebagainya. Saat pulang dari kantor, ayah membelikan satu kotak pizza. Pizza tersebut berisi topping yang sangat banyak dan sangat lezat. Ayah memotong pizza tersebut menjadi 4 bagian sama besar. Pizza termasuk contoh benda konkret ya, karena pizza bisa terlihat oleh mata kita. Potongan-potongan pizza dapat kita nyatakan dalam bentuk pecahan. Satu kotak pizza dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Maka tiap-tiap bagian menjadi 1/4 potongan pizza. Dapat ditulis 1 dibagi 4 sama dengan 1/4. Jika ayah memotong pizzanya menjadi 6 bagian yang sama, maka tiap-tiap bagian menjadi 1/6 potongan pizza. Dapat kita tuliskan 1 dibagi 6 sama dengan 1/6. Dan jika ayah memotong pizzanya menjadi 8 bagian yang sama, maka tiap-tiap bagian menjadi 1/8 potongan pizza. Dapat kita tuliskan 1 dibagi 8 sama dengan 1/8. Kita coba contohnya ya. Nyatakan besar setiap potongan benda berikut dalam bentuk pecahan yang sesuai. Yang pertama, kita lihat kue donatnya dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Maka setiap potongan kue donat menunjukkan pecahan 1/2 atau 1/2 bagian. Dapat kita tuliskan setiap potongan kue donat besarnya adalah 1/2 bagian. Gambar yang kedua, ada 3 potongan kue coklat yang sama besar. Maka setiap potongan kue coklat menunjukkan pecahan 1/3 atau 1/3 bagian. Contoh yang berikutnya, tentukan bentuk pecahan dan cara membacanya sesuai gambar yang dilingkari. Gambar yang pertama adalah potongan buah apel. Buah apel dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Maka setiap potongan besarnya adalah 1/4. Gambar yang dilingkar adalah satu potongan. Maka bentuk pecahannya adalah 1/4 dan dibaca 1/4 atau 1/4. Gambar yang kedua adalah potongan buah semangka. Buah semangka dipotong menjadi 6 bagian sama besar. Maka setiap potongan besarnya adalah 1/6.
gambar yang dilingkar adalah 2 potongan. Maka 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 2/6. Jadi bentuk pecahannya adalah 2/6 dan dibaca 2/6. Bandingkanlah pecahan berikut dengan menuliskan lebih dari atau kurang dari. Yang pertama adalah 1/2 dengan 1/5. Kita lihat pada nilai pecahan tersebut memiliki angka pembilang yang sama dan angka penyebut berbeda. Untuk membandingkan pecahan yang memiliki pembilang yang sama, semakin besar penyebutnya, maka nilainya semakin kecil. Pecahan berpenyebut 2 nilainya lebih besar dari pecahan berpenyebut 5. Jadi 1/2 lebih dari 1/5. Yang kedua, 2/6 dengan 4/6. Kita lihat kembali, pecahan tersebut memiliki angka pembilang berbeda dan angka penyebut sama. Untuk membandingkan pecahan yang memiliki penyebut sama, semakin besar pembilangnya, maka nilainya semakin besar pula. Pecahan berpembilang 2 nilainya lebih kecil dari pecahan dengan pembilang 4. Jadi 2/6 kurang dari 4/6. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, pecahan adalah bilangan dalam matematika yang terdiri atas pembilang yang terletak di bagian atas dan penyebut yang terletak di bagian bawah. Yang kedua, benda konkret adalah suatu benda yang dapat terlihat oleh mata kita. Yang ketiga, untuk membandingkan pecahan yang memiliki pembilang yang sama, semakin besar penyebutnya, maka nilainya semakin kecil. Yang keempat, untuk membandingkan pecahan yang memiliki penyebut yang sama, semakin besar pembilangnya, maka nilainya semakin besar pula. Alhamdulillah, selesai juga pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.